sudah terlihat ya. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan belajar tentang evidence based medicine atau EBM, dan nanti saya bahas sedikit critical appraisal ya. Untuk critical appraisal nanti mungkin sama Dokter Faris ya dilanjutkan ke yang berikutnya. Nah, kita belajar EBM. EBM itu apa sih gitu ya? Pertama, dia adalah suatu informasi ya yang kita dapat atau kita cari berdasarkan penelitian-penelitian terbaru gitu ya, untuk membuat suatu keputusan atau decision yang tujuannya salah satunya untuk terapi pada pasien-pasien kita gitu ya. Jadi sebagai klinisi kita harus punya juga basic IBM ini untuk mencari kasus-kasus yang dianggap tidak biasa gitu ya. Kalau sesuai dengan textbook itu kan terapinya itu udah terstandar gitu. Ini ada kasus-kasus tertentu yang nanti kalian harus mencari terapi atau tata laksana itu dari proses pencarian melalui IBM ini. Untuk apa sih atau kenapa sih kita butuh IBM? Karena banyak informasi-informasi yang beredar itu hoax ya, atau belum berdasarkan bukti. Lalu biasanya textbook itu banyak yang out of date ya, dan juga kita adanya keterbatasan waktu pada saat kita terapi pasien. Jadi kita kita kejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Pasien butuh terapi cepat, tapi kalau kita menunggu dulu untuk kita melakukan riset dulu, itu kan waktunya lama. Itu salah satu tujuannya IBM. Nah, jadi ada kebutuhan dari pasien gitu ya, lalu ekspertise dokter ditambah IBM ini akan mendapatkan decision yang akurat dan baik untuk pasien. Step-stepnya gimana dok? Ini step-stepnya yang harus kalian buat pada saat kalian melakukan IBM. Yang pertama, membuat pertanyaan, answerable question. Jadi pertanyaannya, pertanyaan ini dibuat agar kalian nanti pada saat mencari itu kita punya masalah ya, ini adalah masalah pasien kalian, answerable question-nya. Apa sih masalahnya? Apa yang mau kalian cari? Ini kalian pertama formulasikan dulu. Lalu kita cari di evidence yang ada ya, dari database yang ada. Nanti saya kasih link-link untuk database-nya. Lalu kita lakukan critical appraisal. Apakah jurnal yang kita dapat itu, kita lihat validitasnya bagaimana, importantnya gimana, applicability atau enggak untuk pasien kita, itu kita juga harus cek. Terus baru pengaplikasian dan lakukan evaluasi. Nah, ada beberapa area-area IBM ini, diantaranya diagnosis ya. Jadi kita bingung nih, ada kasus baru, ini diagnosisnya apa ya? Nah, itu kita bisa cari pakai IBM. Treatment terbaru, atau kita mau membandingkan satu treatment dengan treatment lainnya, membandingkan satu dosis dengan dosis lainnya, itu bisa pakai IBM. Lalu berikutnya prognosis. Jadi kita mau lihat angka kematian, angka kesembuhan, rekurensi, lalu memprediksi dia ke depan akan timbul gejalanya lagi atau tidak, makin berat atau tidak, itu bisa dicari di IBM. Nah, pertama tadi stepnya adalah membuat answerable question atau pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ada dua, tipenya berdasarkan clinical question, ada by content, ada by format. Kalau by content tadi dibagi isinya tuh apa, isi pertanyaannya itu apa, tentang diagnosis, tentang terapi, tentang etiologi, atau tentang prognosis. Kalau by format itu ada background question sama foreground question. Nah, tadi kalau dibagi berdasarkan terapi, contohnya misalkan kita
ingin melihat efek dari suatu treatment atau efek dari suatu terapi. Ya, lalu kita bisa melihat untuk diagnosis, misalkan kita ada suatu kasus yang belum diketahui diagnosisnya, nah itu kita bisa cari juga kondisinya. Prognosis, memprediksi ke depan pasiennya akan sembuh atau akan ada kecacatan atau ada efek jangka panjang, itu bisa kita lihat di prognosis. Nah, sedangkan menurut jenisnya tadi ada juga dibagi menjadi foreground question sama background question. Kalau background question itu pertanyaannya standar. Contoh, kalau di genetik, apakah penyebab atau apakah kelainan kromosom yang terjadi pada pasien Down syndrome? Itu pertanyaan background question ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang seharusnya kalian bisa cari gitu. Jadi misalkan virus apa yang menyebabkan demam berdarah misalkan gitu, atau bakteri apa yang menyebabkan tifoid. Nah, itu adalah background question. Atau apa terapi lini pertama untuk tifoid, itu background question. Jadi background question itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa dijawab. Sedangkan foreground question makin di sini makin kita expert. Oh tidur, didongengin gue. Makin kita expert, dokter itu akan punya makin banyak foreground question gitu, makin banyak pengalaman itu foreground question-nya akan makin bertambah. Contoh, pasien COVID, terus dia punya TB paru misalkan, apakah pengobatannya sama? Apakah pengobatan TB parunya tetap dilanjutkan? Apakah sama dosisnya? Nah, itu menjadi pertanyaan foreground question. Ibu hamil kena COVID, nah bagaimana tata laksananya? Apakah sama dengan pasien COVID biasa? Itu adalah foreground question. Jadi hal-hal yang kita temukan gitu ya. Kadang bukan dari satu penyebab, tapi misalkan dia ada beberapa sakit yang dia alami gitu, terus kita cek gitu kira-kira misalkan mau ngomongin apa, prognosis, terapi itu sama atau tidak. Nah, ini contoh ya. Kalau background question, dia biasanya berupa terminologi atau general patologi yang memang harusnya sudah diketahui ya. Misal, apa itu Meniere syndrome? Bagaimana Meniere syndrome didiagnosis? Bagaimana terapi beta histin bisa menurunkan gejala-gejala Meniere syndrome? Itu pertanyaan background question. Tapi kalau foreground question-nya, contoh, dia itu dari multiple konsep yang berkorelasi dengan situasi yang spesifik. Contoh, pada pasien dewasa dengan Meniere syndrome, apakah beta histin dosis rendah di-compare dengan dosis tinggi itu bisa menurunkan gejala dan rekurensi? Itu pertanyaan foreground question. Atau pada pasien dewasa dengan Meniere syndrome, apakah CT scan di-compare sama MRI dibandingkan dengan MRI dapat meningkatkan akurasi untuk mendeteksi endolimfatik hidrops yang terjadi pada Meniere syndrome? Itu juga sama, dia bukan for background question. Contoh lainnya, pada pasien dewasa dengan Meniere syndrome, apakah beberapa faktor lain seperti cardiovascular disorder ini dapat meningkatkan rekurensi atau kekambuhan gitu ya. Jadi nanti kalian dalam membuat pertanyaan, dan ini bisa diaplikasikan juga untuk pertanyaan penelitian kalian nanti ke depan kalau KTI gitu. Jadi pada saat kalian membuat proposal penelitian juga bisa, proposal penelitian kan ada permasalahan penelitian. Nah, itu sama, permasalahan penelitian itu berupa pertanyaan, kalau bisa yang foreground question. Nah, untuk membuat pertanyaan yang baik, kita harus punya dasarnya gitu ya. Kita pakai strukturnya, kita sebut PICO ya. P gitu population atau patient, I-nya intervention, C-nya comparison, O-nya outcome. Bisa juga pakai T atau time, waktunya. Nah, penelitian yang baik atau riset kita, IBM kita baik kalau berdasarkan pada pertanyaan yang baik juga. Kalau pertanyaannya tadi tidak kurang spesifik, misalkan, itu nanti tidak akan sesuai dengan pasien yang saat ini sedang kita tangani atau kasus yang kita tangani.
Nah, ini contoh pikonya ya. Misalkan tadi kan population atau disease-nya. Jadi karakteristik dari populasi, contoh usia, jenis kelamin, etnis itu bisa dimasukkan karena contoh pada usia pasien dewasa dengan pasien anak-anak itu terapinya mungkin berbeda. Jadi kita harus spesifik pasien dewasa kita sebutkan dewasa, pasien anak-anak kita sebutkan dia anak-anak kayak gitu. Lalu gender ya, misalkan kita mau cari CA mame pada wanita dengan CA mame pada pria itu berbeda, gitu ya dari mulai gejala, prevalensi itu berbeda. Nah jadi ini harus jelas juga. Lalu ethnicity juga sama. Beda etnis itu biasanya beda bisa dari gejalanya juga kadang berbeda ya. Itu harus spesifik dimasukkan ke dalam population. Lalu intervention. Intervention ini apa sih yang kita kasih? Apa yang kita intervensi? Apa yang mau kita cari gitu ya. Misal pada terapi mungkin ada obat spesifik tadi dosis rendah itu kita masukkan ke intervensi. Misalkan beta histin dosis rendah gitu ya. Atau contohnya pada diagnosis misalkan ada terapi baru gitu ya. Terapi baru, nah itu kita harus cari gitu. Ini alat ini bisa mendiagnosis apa enggak? Ya misalkan kayak sekarang nih ditemukan misalkan rapid antibody dulu ya, terus diganti rapid antigen. Nah, apakah itu sama rapid antibody dengan rapid antigen itu bisa dicari untuk diagnosis ya. Lalu C ini tadi komparator atau pembandingnya ya. Pembandingnya ini boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau kita bandingkan low dosis beta histin dengan high dosis beta histin ya berarti beda di dosisnya, dikomparasi dengan dosis lain atau dikomparasi dengan gold standard. Contoh gold standarnya pemeriksaannya dengan PCR. Kita mau compare gitu ya dengan pemeriksaan dengan antigen misalkan. Nah itu bisa jadi komparasinya berupa gold standard atau terapi baru nih mau penelitian kalian mau cari efek daun kelor misalkan untuk terapi diabetes dibandingkan dengan terapi standar diabetes misalkan metformin seperti itu. Nah outcome ini luaran apa yang mau kalian capai? Contoh kalau pada terapi ya tentunya kondisi misalkan apakah membaik atau tidak. Kalau tekanan darah dia turun atau tidak, gula darah dia normal atau tidak. Nah, itu adalah luaran. Ya. Bisa ada time frame. Nah, itu misalkan kayak kapan sih pasiennya mau kita terapi? Misalkan 6 bulan pertama misalkan pada pemberian ASI eksklusif di 6 bulan pertama misalkan. Nah, itu ada time frame-nya. Nah, ini sama ya yang tadi ya komponen pikonya ya dari P ini ya. Jadi elderly, children itu harus jelas. Ini komponen atau I-nya dikasih apa ya atau kita mau apa. Ini dibandingkan dengan apa tadi misalkan dibandingkan dengan antibiotik atau tidak dibandingkan dengan apa-apa juga C tidak usah muncul tidak apa-apa. Nah ini outcome-nya ya kesembuhan, lamanya penyakit, lamanya dia dirawat, kematian ya efek samping, menurunkan nyeri itu semua outcome. Nah ini ada hierarki evidence. Jadi di mana sih kita bisa cari evidence yang baik? Itu ada level-levelnya, ada level 1 sampai level 4. Ya, ini dari mulai pertama adalah konsensus ya kayak misalkan dokter penyakit dalam membuat konsensus untuk algoritma penanganan diabetes. Nah, itu adalah konsensus ya. Lalu atau pendapat ahli gitu ya. Jadi profesor siapa, ahli apa itu berpendapat demikian, itu levelnya level 4. Ya di atasnya ada penelitian observational study, case series atau case report. Lalu di level 2 ada small randomized
trial sama non-randomized trial. Yang level 1 itu meta-analisis sama large RCT. Nah, ini adalah tipe-tipe artikel dan tipe studi atau metodologi yang baik yang bisa kita pilih nanti pada saat kita melakukan pencarian data. Contoh untuk terapi itu bagusnya pakai systematic review atau meta-analisis RCT atau double blind RCT. Tapi untuk etiologi itu beda. Paling bagus itu pakai cohort misalkan, case control study, nah seperti itu. Jadi ini adalah jenis-jenis tipe pertanyaan dengan tipe studi desainnya. Nah nanti ini ada filternya gitu ya di mesin-mesin pencarian itu mana yang mau kita ambil. Misalkan kita mau khusus cohort aja itu bisa. Contoh ya. Apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak mengkudu dosis tertentu terhadap penurunan kadar gula darah tikus Wistar diabetes? Kira-kira pikonya apa? Coba, P-nya apa? P-nya siapa? Yuk, nih yang tidur saya panggil nanti namanya. Yuk, P-nya apa? Siapa P-nya nih? Iya, silakan Said. Ya, betul. P-nya adalah tikus Wistar yang diabetes. Oke. I-nya apa? I tadi intervensi. Kita mau ngasih dia apa? Permisi dok, izin menjawab. Pemberian ya, ekstrak mengkudu bukan dok? Ya, pemberian ekstrak mengkudu, betul. Iya. Terus comparisonnya ada nggak? Nggak ada dok. Nggak ada. Oke. Outcome-nya dia mau buat apa? Keluarannya apa yang diharapkan? Penurunan kadar gula darah bukan dok? Iya, betul. Penurunan kadar gula darah. Oke, gitu ya. Bisa ya buat piko ya. Jadi nanti kalau nemuin kasus, kalian buat dulu pikonya. Karena piko ini nanti menjadi penting saat kita melakukan pencarian. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini tadi. Ini kenapa kita harus nyari evidence baru ya. Ini udah tadi. Nah, ada kriteria saat kita melakukan penelitian atau kita mencari data baru. Ya, biasanya kita lihat ada namanya FINER ya, visible, interesting, novelty, secara etikal dan relevan. Jadi kita di sini ingin melihat kebaruan gitu ya. Apa sih kalau untuk kalian nanti, ini kan mau buat proposal ya semester 5. Nah, nanti kalau kalian mau buat proposal penelitian, kalian harus tahu kebaruannya itu apa. Visible tidak untuk dilakukan. Menarik, kenapa menarik ya. Lalu di mana mencarinya? Nah, pertama kita untuk mencari tadi kita harus punya piko dulu. Setelah kita tahu pikonya, kita tentukan dia tipe questionnya apa. Tipe terapi, diagnosis ya, karena akan berbeda studi desain yang tadi saya bilang. Jadi pada penelitian KTI kalian bisa juga piko ini diimplementasikan. P itu biasanya studi population-nya, I sama C itu adalah variable independent, ya, outcome-nya adalah variable dependent, ya. Ini nanti mungkin kalian sambil pelajari juga ya blog ini sama. Nah, ini kenapa IBM dipilih gitu ya dibanding systematic review yang waktunya lebih lama. Oke, contoh satu kasus ya.
anak laki-laki usia 4 tahun dengan bakterial meningitis ya datang ke tempat kamu, terus dari tes serologi didapatkan dia infeksi Haemophilus influenza. Habis ngambil darah ya, dilakukan hemokultur, kamu treatment pasiennya pakai antibiotik. Nah, kamu tahu kalau di sebagian kasus pada meningitis bakterial itu bisa terjadi tuli ya, tulinya bisa parsial atau total hearing loss ya, dia parsial atau total. Nah, kamu tuh pengen cari tahu apakah treatment dengan dexamethasone itu dapat menurunkan resiko tulinya tadi. Ya, jadi kamu pertama tentuin pikonya. Ya, tadi P-nya itu anak usia 4 tahun dengan bakterial meningitis ya. I-nya itu pakai dexamethasone ya. C-nya tidak ada, O-nya itu menurunkan resiko tuli ya atau hearing loss. Nah, kalau di sini dilihat tipe questionnya itu terapi, tadi base studi design-nya ada ya di slide sebelumnya, paling bagus itu RCT atau double blind RCT. Nah, keywordnya ini tadi ada 3 ya, P, I, sama O, karena nggak ada C-nya. Jadi, children with bacterial meningitis, dexamethasone, dan hearing loss. Nah, terus kalau kita udah dapat keyword, kita combine keyword itu pakai Boolean operator namanya. Boolean operator ini ada 3, ada and, or, sama not. Ya. Nah, ini. Jadi si pikonya tadi kita jabarkan dulu nama lainnya. Contoh, bakterial meningitis itu ada nama lainnya enggak? Karena kan kadang orang publish jurnal itu tidak selalu dengan bakterial meningitis. Ternyata ada juga yang menuliskan Haemophilus meningitis. Contoh lain tadi saya kasih contoh Down syndrome. Mungkin ada yang menulis sindrom Down, mungkin ada yang menulis trisomi 21. Itu beda-beda. Itu harus ditulis semua nih ke bawah. Ya. Intervention, dexamethasone, nama lainnya glukokortikoid, itu juga disebutkan. Hearing loss itu bisa juga deafness ya. Jadi harus disebutkan semua sinonim katanya gitu ya. Adakah kata-kata lain yang merujuk pada arti yang sama? Nah, udah gitu, tadi kata-katanya udah ketemu semua, kita combine pakai Boolean operator tadi. Nah, pertama pakai or. Kapan kita pakai or? Lihat ini ya. Bacterial meningitis or Haemophilus meningitis. Jadi nanti si mesin pencarian akan mengeluarkan semua data yang dibintangin. Jadi dengan bakterial meningitis saja dia muncul, dengan Haemophilus meningitis dia muncul, yang mengandung dua-duanya juga dia muncul. Jadi akan banyak sekali tuh artikelnya yang muncul karena semuanya muncul, bakterial meningitisnya muncul, Haemophilus meningitisnya juga muncul. Tapi kalau pakai N, ya misalkan bakterial meningitis N dexamethasone, itu hanya jurnal yang mengandung 2 kata tersebut yang akan muncul, yang saya bintangin ya. Jadi kalau dia pakai N, itu yang hanya bakterial meningitis nggak akan muncul, atau dexamethasone saja dia nggak akan muncul. Lalu not. Nah, not itu contoh bakterial meningitis not Haemophilus meningitis. Jadi kalau ada jurnal yang mengeluarkan papernya itu dengan bakterial meningitis, dia muncul. Tapi kalau ada di situ Haemophilus meningitis, dia nggak akan muncul. Ya, jadi ini ada and, or, dan not. Dan yang biasa dipakai nanti and dan or ya, yang paling sering nanti kita pakai. Nah, fungsinya apa and dan or ini? Tadi ya, karena kita di P itu kita mau cari jurnal sebanyak-banyaknya dulu kan. Nah, jadi kita P yang ke bawah ini, semua persamaannya itu kita beri tanda or dulu. Jadi bakterial meningitis or, Haemophilus meningitis or, apa lagi kalau ada persamaannya. Jadi trisomi 21 or Down syndrome or syndrome Down gitu. Itu kita or dulu. Nah, nanti begitu juga dengan interventionnya. Dexamethasone or glukokortikoid kita cari. Jadi semua yang mengandung dexamethasone, glukokortikoid akan muncul. Hearing loss or deafness gitu ya, ini juga muncul. Nanti hasil dari semua itu kita gabungkan dengan N ya. Jadi resultnya hasilnya P, hasilnya I, hasilnya C, hasilnya O kita gabung pakai N. Sehingga kita akan mendapatkan
jurnal-jurnal yang betul-betul perpotongan dari semua yang kita inginkan dalam Piko, dalam pertanyaan kita tadi. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan. Saya sambil minum dulu ya. Silakan, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, setelah tadi tuh kalian punya Boolean operator dengan keyword. Jangan lupa kalian kontrol juga vocabulary, jangan sampai ada kesalahan ya di text word-nya tadi gitu. Misalkan trisomi belakangnya itu pakai i atau pakai y kayak gitu ya. Ini harus kalian perhatikan. Contoh ini dexamethasone tuh pakai k sama s atau pakai x gitu ya. Ini harus diperhatikan karena beda-beda hurufnya itu beda arti. Nah, untuk mengontrol vocabulary ini kita bisa pakai namanya mesh term ya. Medical subject headings atau mesh term. Nah, mesh term ini nanti ada pilihannya tuh di mesin pencariannya itu khusus untuk yang medical subject ya. Contoh kalau di Embase itu pakai M3, kalau di macam-macam ya, jadi beda-beda database beda-beda. Tapi dia ada filter biasanya untuk khusus-khusus yang medical subject. Nah, contoh kalian mau cari AIDS. AIDS itu kalian maksudnya HIV AIDS gitu loh. Tapi kalau nggak di mesh term, itu hasilnya akan sangat banyak karena bukan cuma AIDS virus, tapi hearing AIDS, audiovisual AIDS, clinical AIDS, teaching AIDS itu muncul semua. Nah, biasanya contoh nih, kalau tidak pakai mesh term, itu kalian dapat lebih dari 260.000 result hasil paper yang mengandung AIDS. Tapi kalau pakai mesh term itu bisa sampai 75.000 ada pengurangan. Jadi khusus yang medical. Nah, ini adalah salah satu mesin pencarian yang biasanya paling mudah ya digunakan. Ini adalah PubMed ya. PubMed, link barunya sekarang pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ya. Ini kalian bisa nanti saya akan kasih ya ininya atau bisa dicatat. Nanti kalian biasanya kan search-nya di sini nih ya, di kotak ini putih. Nah, sekarang kalian carinya di advance ya. Kalian klik advance-nya. Nanti langsung ke sini ya. Oke, nanti di sini kita coba ya. Oh, ini saya contohkan kalau kita cari AIDS yang pakai mesh term sama non mesh term. Nah, kalau pakai non mesh term itu kalau pakai yang PubMed biasa dia itu sekitar 13.344. Tapi kalau pakai mesh term dia hanya 38 ya, jadi sedikit sekali. Dan itu lebih spesifik apa yang kita cari gitu ya. Terus setelah itu kita pakai ini ya, kita masuk ke database-nya nih, mau apa, mau PubMed atau Medline, Cochrane ya, Dynamap, itu bisa kalian cari untuk mencari si jurnalnya tadi. Ini contoh-contoh jurnal dan websitenya ya, udah saya lampirkan, nanti kalian bisa klik satu-satu. Ini juga ya, contoh ininya Scopus juga bisa dipakai. Nah, jadi kita pakai di PubMed. Tadi bukan diklik di search-nya, tapi di Advanced Search Builder. Nah, kalau kita klik yang advance tadi, ini saya stop share dulu ya. Saya coba pakai PubMed ya.
Biasanya kalau langsung tuh kita bisa langsung layar saya udah ter-share belum PubMed-nya? Sudah. Nah, biasanya kan kita ketik di sini nih ya. Nah, sekarang kita ketiknya nggak di sini ya, kita ketiknya di bawah. Advance-nya diklik dulu. Nah, nanti masuk ke box ini, box advance tadi. Nah, ini adalah all field, ini bisa diklik ya. Kalian bisa lihat di sini ada mesh term. Nah, ini bisa diklik juga ya. Lalu title abstract ini bisa diklik. Kalian mau pilih apa gitu ya. Nah, sebagai contoh, nah nanti misalkan saya mau pakai mesh term ya. Contoh saya mau cari hypertension. Nah, dia akan muncul kayak gini. Jadi ada kalau di mesh term itu kalian ada panduan-panduan kata-kata yang masuk ke dalam mesh term-nya gitu. Misalkan ini hypertension. Nah, misalkan ini ada banyak ya. Gestational hypertension misalkan gitu. Nah, ingat tadi I-nya kan kata-kata kita udah punya semua nih si Pico-nya. Nah, P dulu dimasukin pakai or. Nah, or tadi apa? Nah, yang gampang lah. Trisomi aja ya. Kita coba. Trisomi 21. Terus kita masukkan Down syndrome. Ya. Or kita masukkan sindrom Down. Nggak ada ya di sini. Or. Nah, nanti kalau udah dapat nih, kalau udah dapat kata-katanya, ini kan bagian P-nya nih tadi. Nah, bagian P-nya itu kita jangan search, kita klik sebelah kanannya, ini ada add to history. Jadi yang si panahnya ini ya diklik, nanti ada add to history. Nah, add to history ini akan muncul di sini. Nah, ini resultnya 25.400 jurnal yang ngomongin Down syndrome, trisomi 21, atau sindrom Down. Nah, kalian bisa coba ke Pico yang tadi saya coba. Contohnya satunya misalkan dengan MTHFR misalnya. Add to history. Nah, misalkan saya mau menghubungkan Down syndrome dengan gen MTHFR. Cara menghubunginya gimana? Ini udah dengan OR, yang atas ini juga udah dengan OR. Kita gabungkan dengan N. Sekarang add. Ya, lalu ini klik yang ini, add with N yang atas. Nah, baru add to history lagi. Nah, ini adalah ada 77 jurnal yang ngomongin Down syndrome dengan MTHFR. Nah, ini bisa dipilih ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada filternya. Misalkan saya maunya nggak dari tahun 1999 deh, maunya dari 5 tahun terakhir. Nanti dia berkurang lagi angkanya jadi cuma 6. Oh, saya maunya yang free full text deh biar nggak usah download gitu. Berkurang lagi angkanya jadi cuma 2 result. Oh, saya maunya yang systematic review, diklik lagi kayak gitu. Jadi nanti bisa difilter-filter gitu. Nah, nanti setelah ini baru kita dapatkan jurnalnya, kita klik. Nah, terus nanti udah dapat jurnalnya, kita download free full text-nya, lalu kita lakukan critical appraisal. Seperti itu ya. Jadi tidak mencari di search yang depan, tapi pakai advance searching ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya yang tadi contoh Down syndrome ya gitu, hubungannya dengan ada defisiensi asam folat misalkan, nanti kita cari. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya. Nah, lalu setelah kita dapat jurnalnya, Dok, kita lakukan critical appraisal dengan apa? Nanti ada tools-nya ya, tools-nya nanti saya kasih linknya untuk mendownload tools-nya ini. Tools-nya ini critical appraisal tujuannya untuk melihat apakah jurnal yang kita download itu sudah sesuai atau dia layak untuk dijadikan referensi gitu ya. Apakah dia valid atau tidak. Nah, itu ada nanti pertanyaan bentuknya berupa
formulir dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalian bisa jawab dari si jurnalnya itu gitu. Jadi misalkan apakah tujuan penelitiannya jelas? Nah, kalian nanti jawab tujuannya dari jurnal ini atau penelitian ini jelas atau tidak jelas. Kalau jelas terdapat di mana gitu ya. Nah, ini di sini kalian bisa download untuk critical appraisal-nya. Dan nanti critical appraisal itu beda-beda ya. Misalkan diagnostic study sama terapi study itu formulirnya beda-beda. Jadi tiap jenis penelitian itu berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan sampai sini deh? Pertanyaan? Silakan. Nanti bisa dicoba ya. Biasanya kalau offline sih saya suruh coba satu-satu gitu. Nah, nanti kalian coba pakai advanced search untuk di PubMed lah yang paling mudah ya. Dari kan kalian semester 5 ya ini ya. Benar ya? Nah, semester 5 itu kan sudah mulai ini membuat latihan ya, membuat proposal gitu. Nah, coba kalian untuk cari-cari jurnalnya itu memasukkannya pakai Pico tadi ke dalam mesin pencarian. Nah, nanti dapat tuh jurnal-jurnal yang terbaru. Kan kalian untuk referensi ya, misalkan referensi latar belakang, referensi bab 2, itu bisa dicari dari situ, dari jurnal-jurnal yang baru itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oh, ada yang nanya, cara menilai risiko bias dari jurnal-jurnal yang sudah dicari tahu. Oke, jadi apakah ada tools tersendiri? Nah, bias-biasnya tadi bisa dicari dari critical appraisal itu, gitu. Jadi pada saat kalian mengcritical appraisal, kalian bisa lihat apa sih hal-hal yang menjadi bias dalam penelitian itu. Misalkan kalian mau meneliti hubungan gen MTHFR terhadap hipertensi. Adakah biasnya? Nah, apakah dijelaskan di situ biasanya berupa keterbatasan penelitian, itu juga biasanya ditampilkan dalam jurnal. Itu bisa menjadi yang bisa menjadi bias, biasanya dimasukkan. Tapi kalau tidak, kalian bisa lihat contoh, sebenarnya makanan itu mempengaruhi nggak ke hipertensi selain faktor genetik tadi. Nah, diukur atau tidak, itu bisa menjadi bias. Pola makan atau lifestyle itu juga bisa menjadi bias. Jadi, hal-hal itu kadang dimunculkan di dalam jurnal, kadang tidak. Nah, kadang dimunculkan di dalam jurnal di mana? Di keterbatasan penelitian. Itu biasanya dimunculkan untuk bias-bias yang sudah dipikirkan oleh peneliti tapi tidak sempat dia periksa gitu si bias-bias ini. Gitu ya. Pertanyaannya Dinaya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi nanti kalian harus tahu dalam penelitian kalian tuh biasnya apa. Kira-kira yang bikin rancu hasil kalian itu apa gitu. Nah, biasnya itu biasanya kalau bisa disingkirkan seminimal mungkin adanya bias. Tapi kalau misalkan tetap ada bias, misalkan dok, tapi kalau diperiksa ini biayanya mahal, misalkan gitu ya. Ya sudah, kalian masukkanlah di keterbatasan penelitian gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Boleh di chat, boleh unmute aja. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti saya harapkan bisa mencoba sendiri ya untuk mencari search-nya itu. Tadi kan sudah ada ya nanti PowerPoint-nya saya kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Dek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama, Dek.